warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada babu tahrimid dzulmi wal amri biraddil madzalam. Bab keterangan tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi. Naam. Kita sampai pada hadis yang ke-218 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith. Abu Bakrah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk di antara sahabat Ansar, penduduk asli kota Madinah, sahabat Ansar. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda." Sesungguhnya zaman ini benar-benar beredar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Zaman ini beredar, yakni pergantian zaman dari satu zaman ke zaman yang lain, sebagaimana pergantian hari dari suatu hari ke hari yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman ini benar-benar beredar sebagaimana hari ketika atau keadaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran.
1 tahun itu ada 12 bulan kata Nabi. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat. Di antaranya ada 4 bulan haram. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Bulan haram itu 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan bulan Muharram ini bulan-bulan haram yang ada kehormatannya khusus dan mempunyai keutamaan yang khusus, ya. Nah, keutamaan untuk beramal di dalamnya. Nah, bukan bulan itu adalah bulan yang karamah, tetapi bulan yang ada perbedaan apabila seseorang beramal padanya, nilainya berbeda dengan seseorang beramal pada bulan-bulan yang lain. Begitu pula bulan-bulan ini mempunyai kehormatan, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di dalamnya, seperti peperangan, ya, dan seterusnya. Di antara 4 bulan haram ini 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini berturut-turut, ya. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab. Rajab ini terpisah, ya. Alladzi baina Jumada wa Sya'bana. Di antara bulan Rajab ini berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, ya. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Jadi dia terpisah. Rajab ini dia terpisah di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Namanya Rajab Mudhar. Rajab Mudhar, ya, ini kita kenal bulan Rajab, ya. Ai syahrin hadha, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni bulan ini. Jadi ayu syahrin hadha, kata Nabi, bulan apa ini? Bulan apa ini? Setelah Nabi jelaskan kepada para sahabat bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 3 bulannya berturut-turut, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, ya. Setelah Nabi mengatakan demikian, Nabi mengatakan ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, kami katakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fasakata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sampai kita menyangka bahwa Nabi mau menamakan nama bulan itu dengan nama bulan lain. Yani ketika Nabi bertanya ini bulan apa, sesungguhnya Nabi tahu kalau ini beliau dan para sahabat sedang berada dalam bulan Dzulhijjah. Tapi Nabi tanya, ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Sahabat yang menyadari bahwa ini juga Nabi tahu bulan ini bulan Dzulhijjah, tapi Nabi tanya. Maka sahabat katakan Allah dan Rasul yang lebih tahu.
Sahabat menyangka Nabi ingin memberi nama bulan itu dengan nama yang lain. Ya. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kata beliau, "Alaisa Dzulhijjah? Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah?" Qulna bala. Para sahabat berkata, kami katakan benar wahai Rasulullah. Ini bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Fa ayyu baladin hadha?" Negeri apakah ini? Negeri apakah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami pun menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fasakata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Nabi diam hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Hingga kami menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menamakan dengan nama yang lain, mengganti nama negeri tersebut. Para sahabat ketika Nabi tanya, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apa ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul tahu, lebih tahu. Sakata, Nabi diam. Para sahabat mengira bahwa Nabi ingin ganti nama negeri tersebut. Ya. Naam. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Alaisal baldah? Bukankah ini adalah negeri haram, tanah haram? Yani Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu Nabi berada di bulan Dzulhijjah di tanah haram, Makkah Al-Mukarramah. Ya. Maka Nabi katakan, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apa ini? Sahabat katakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Kemudian kata sahabat, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kami mengira bahwa Nabi ingin ganti nama negeri tersebut. Kemudian Nabi katakan, "Alaisal baldah? Bukankah ini tanah haram, negeri haram?" Qulna bala. Para sahabat pun mengatakan, benar wahai Rasulullah, ini adalah tanah haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaan beliau, kata beliau, "Fa ayyu yaumin hadha?" Hari apa ini? Hari apa ini? Hari apakah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai kami menyangka bahwa beliau ingin ganti nama hari tersebut. Ya. Namun kemudian beliau bersabda, "Alaisa yauman nahri?" Bukankah ini adalah hari nahar? Hari nahar. Hari nahar itu hari Dzulhijjah 10 Dzulhijjah, hari menyembelih hewan, ya. Tidak makan dengan hari nahar. Bukankah ini adalah hari nahar? Qulna bala. Kami pun menjawab, benar wahai Rasulullah, ini hari nahar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya. Perhatikan kata beliau. Di akhir dari keterangan beliau yang panjang ini, kemudian beliau memberikan satu faedah kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kata beliau, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Adalah haram bagi kalian. Kahurmati yaumikum hada. Seperti haramnya hari kalian ini. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini.
fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Yani hari nahar itu adalah hari yang diharamkan ya pada seseorang, hari yang mempunyai kehormatan. Bulan Dzulhijjah, bulan yang mempunyai kehormatan, dia termasuk bulan apa? Bulan haram. Kemudian di tanah haram, tanah Makkah Al-Mukarramah adalah tanah yang mempunyai kehormatan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian sebagaimana haramnya kehormatannya hari kalian ini di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Begitu. Ya. Nah, dia mempunyai kehormatan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum." Kalian pasti akan bertemu dengan Rabb kalian, fayas'alukum an a'malikum, sehingga kalian ditanya tentang amal-amal kalian. Kalian pasti akan bertemu dengan Rabb kalian dan kalian akan ditanya tentang amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ingatlah, ketahuilah, janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir. Menjadi kafir. Nanti kita jelaskan apa maknanya kalimat menjadi kafir di sini. Apakah murtad ataukah melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala, ketahuilah, fala tarji'u ba'di kuffara. Ketahuilah, jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir. Yaitu yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan cara sebahagian memerangi sebagian yang lain, ya, membunuh, ada pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Nah, ala yuballighu syahidul ghaib. Ketahuilah, hendaklah liyuballigh asyahidul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Orang yang hadir menyampaikan pesan-pesan ini kepada orang yang tidak hadir. Naam. Fala'alla ba'dha man yablughuhu ayyakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Karena bisa jadi sebahagian orang yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Orang yang bisa jadi orang yang disampaikan berita kepadanya, dia lebih paham daripada orang yang mendengar langsung ketika itu. Maka orang yang mendengar langsung wajib menyampaikan kepada yang tidak mendengar, yang tidak hadir ketika itu. Naam. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal ballagtu. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikannya? Ala hal balagtu. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikannya? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan iya, engkau telah menyampaikannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Kata Nabi, ala hal balagtu. Ingatlah, apakah aku telah menyampaikannya? Ala hal balagtu. Ingatlah, apakah aku telah menyampaikannya? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan iya. Qal, Allahumma syahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, saksikanlah. Yani saksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah apa yang harus beliau sampaikan ini. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwan,
wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa pelajaran penting yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa bumi ini dia berganti. Dia terjadi perputaran silih berganti antara siang, malam, satu hari dengan hari yang lain, satu zaman dengan zaman yang lain, sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini bantahan juga kepada para filosof yang mengatakan bahwa bumi ini ketika dia terjadi dengan sendirinya begitu, ketika terjadi perputaran sampai panas yang tinggi, akhirnya molekul-molekul yang berada di sekitarnya itu menempel, terbentuklah sebuah bumi yang besar. Ya, ini ilmu fisika ya. Para filosof mengatakan begitu. Lalu belum ada pergantian siang dan malam, itu belum ada. Ya, nanti sampai pada suatu ketika baru adalah gelap dan adalah terang, begitu menurut mereka. Nah, ini bantahan bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan langit dan bumi itu Allah telah menetapkan adanya pergantian zaman. Ya, adanya pergantian zaman. Nah, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman itu sendiri. Ya, seperti Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu pagi, Allah bersumpah dengan peredaran zaman itu. Ya, Allah katakan wal laili idza yaghsha, dan apabila malam telah datang kegelapannya. Begitu juga Allah berfirman wadduha, demi waktu pagi. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ashr, dan demi masa, demi waktu, dan seterusnya. Jadi waktu, peredaran waktu, perputaran waktu, pergantian hari itu bukan terjadi secara alami atau terjadi secara kebetulan, tidak. Tetapi memang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita menyangka ini cuma gejala alam. Ya. Siang dan malam ini terjadi dengan sendirinya karena memang ya sudah, kalau bumi berputar ya pasti terjadi siang dan malam. Jadi itu sudah gejala alam, begitu. Bukan. Tetapi ini pergantian zaman, perputaran zaman adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. 12 bulan dalam satu tahun. Dalam ketetapan Allah pada waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Di antaranya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Nah, jadi ayat ini juga adalah ayat yang menetapkan bahwa Allah ciptakan peredaran waktu ini dalam satu tahun itu 12 bulan. Itu ketetapan Allah dan Allah ciptakan. Iya. Bukan kemudian Allah ciptakan begitu saja bumi, lalu para peneliti mulai teliti, oh ini ada 12 bulan ya. Ini ada demikian. Tapi memang Allah telah tetapkan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan zaman itu berganti dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Itu ketetapan Allah yang Allah ciptakan, memang Allah ciptakan. Nah, kemudian di sini juga ada keutamaan bulan-bulan haram, di mana bulan-bulan ini ditetapkan langsung namanya dengan wahyu. Iya, ditetapkan langsung dengan wahyu. Seperti bulan haram, ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Rajab, Ramadan, ditetapkan nama-nama bulan tersebut oleh Allah secara langsung. Ya. Nah, jadi bukan para peneliti meneliti kemudian mereka menamakan ini nama ini bulan ini, nama ini bulan ini, bukan. Tetapi Allah langsung tetapkan. Seperti bulan Ramadan Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan
bulan Ramadan. Allah sebutkan namanya. Ya. Begitu juga Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Rasulullah sebutkan nama-namanya, ya. Naam. Baik. Kemudian ikhwanu fid din azza Allah wa iyyakum. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini nampak sekali korelasinya dengan judul bab, yaitu apa terpeliharanya ya kehormatan darah, ya kehormatan dan harta seorang muslim, terpeliharanya darah, kehormatan dan harta seorang muslim. Nah, sehingga terlindungi darah seorang muslim, terlindungi, tidak boleh ditumpahkan, ya. Naam, kecuali dengan cara yang benar, misalnya kisos, rajam, ya. Nah, begitu pula hartanya. Harta seorang muslim terlindungi. Tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil kecuali dengan ketetapan syariat. Seperti zakat, ya. Seperti zakat. Infak, ya ini infak sukarela, ya. Sukarela. Nah, lain daripada itu tidak boleh. Kalau yang tidak ditetapkan dalam syariat tidak boleh, karena harta seorang itu terpelihara, dijamin. Syariat menjaminnya, tidak boleh merampasnya kecuali dengan cara yang syar'i. Sebab itu apa? Dari sinilah pembahasan, ya. Pembahasan para fuqaha, para ahli fikih, bahwa pajak-pajak itu adalah haram. Pajak itu haram karena termasuk merampas harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Syariat hanya membenarkan itu zakat. Ya. Dan syariat memotivasikan untuk infak. Tapi kalau zakat, kita menetapkan suatu ketentuan untuk mengambil harta orang lain yang tidak ditetapkan dalam syariat. Ya. Nah, begitu pula apa? Kehormatan seseorang tidak boleh dilanggar. Kehormatan seseorang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dicabik-cabik, karena dijamin oleh syariat, dijamin oleh syariat. Maka di antara, ya ikhwan, perhatikan baik-baik dalam faedah ini, bahwa di antara pokok-pokok syariat ini datang untuk menjamin kemaslahatan manusia dengan menjaga beberapa faktor penting. Yang pertama, menjaga akal manusia, menjaga akal manusia, supaya akal manusia itu jangan dirusak, jangan dirusak. Maka syariat mengharamkan segala hal yang dapat merusak akal. Apakah khamar, mabuk-mabukan, ya, dan seterusnya, ini bisa merusak akal. Maka syariat menjaga, mengharamkan perkara tersebut. Kemudian syariat menjaga kehormatan seseorang. Maka kehormatan seseorang tidak boleh dirusak. Ya, nasabnya misalnya, dari sisi nasab tidak boleh dirusak. Nah, kecuali dengan boleh diambil dengan cara yang syar'i, melalui pernikahan misalnya, ya. Maka syariat mengharamkan segala bentuk, ya, hubungan yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, dalam rangka menjaga kehormatan nasab, menjaga kehormatan nasab. Nah, kemudian kehormatan darah seseorang dijaga dalam syariat, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh ditumpahkan. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man qatala mu'minan," barang siapa yang membunuh satu orang mukmin, itu ka'annahu qatala nasa jami'an, seperti dia membunuh seluruh manusia, ya. Seperti dia membunuh seluruh manusia. Ini apa? Ini sesungguhnya adalah batasan syariat untuk melindungi darah dan jiwa manusia, ya. Nah, melindungi darah dan jiwa manusia. Termasuk yang berikut adalah menjaga harta. Menjaga harta manusia. Harta manusia tidak boleh dirampas. Tidak boleh dirampas kecuali dengan cara-cara yang syar'i. Ya, misalnya diambil dengan cara yang syar'i, zakat. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal? Kemudian diambil dengan cara yang syar'i, misalnya infak, atau diambil dengan cara yang syar'i, misalnya apa? Ganimah, ya.
harta rampasan perang, lain daripada itu tidak boleh, ya, tidak boleh diambil. Nah, karena apa? Terpelihara harta, darah dan kehormatan seseorang. Sebagaimana apa kehormatan tanah haram, sebagaimana kehormatan hari nahar, sebagaimana kehormatan bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian yang faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, haramnya kezaliman. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya kezaliman. Haramnya kezaliman. Dan kezaliman itu dapat terjadi pada harta, dapat terjadi pada darah, dapat terjadi pada kehormatan. Ya. Nah, haramnya kezaliman. Nah, kezaliman itu dapat terjadi pada harta, yakni merampas harta orang lain. Ya. Sebagaimana nas-nas yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang bagaimana seseorang mendolimi orang lain dalam mengambil hartanya. Ya. Nah, kemudian kezaliman itu dapat terjadi pada darah. Ini menumpahkan darah seseorang dengan cara yang tidak benar, membunuh, ya, nah, memukul dan seterusnya. Maka ada ketetapan-ketetapan syariat. Kalau kita belajar fikih nanti di sana ada bab jinayat, bab pidana, bab pidana. Dalam Bulughul Maram itu ada bab pidana. Itu kalau seseorang dia ya membuat orang lain sampai matanya tercungkil, maka apa hukum pidananya, ya? Misalnya dia tampar orang lain, apa hukum pidananya? Dia pukul orang lain sampai rusuknya patah misalnya, apa hukum pidananya? Disebutkan ya di sana. Nah, kemudian apa kezaliman itu dapat terjadi pada apa kehormatan, dapat terjadi pada kehormatan. Maka di sini untuk menjaga kehormatan manusia, Islam membatasi dengan kaidah-kaidah, yaitu adanya haram ghibah, haram namimah, adu domba, haramnya fitnah. Ya, ini dalam rangka apa? Melindungi kehormatan, melindungi kehormatan seseorang. Nah, baik. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya di sisi Allah, akan dihisab amalan-amalan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia akan memperhatikan, akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya di sisi Allah. Nah, seluruh amalan manusia akan dihisab. Seluruh amalan manusia akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk perkara ini Allah Azza wa Jalla mengutus para malaikat untuk menjaga, memperhatikan dan mencatat amal-amal manusia. Allah Azza wa Jalla katakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah mempunyai malaikat-malaikat mulia yang senantiasa mencatat amal-amal manusia. Ya'maluna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Tidak ada satu tindakan manusia pun yang luput dari catatan para malaikat, tidak ada. Bahkan bukan hanya malaikat pencatat amal kebaikan manusia, tapi ada malaikat lain juga yang datang mengontrol manusia di waktu malam dan waktu siang. Allah Azza wa Jalla katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wal malaikatun bin nahar. Malaikat datang silih bergantian untuk menjaga, memperhatikan kalian, yaitu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ya, yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Mereka bertemu di waktu ganti sip, di waktu salat asar dan salat subuh. Ya, kemudian thumma ya'rujun. Mereka setelah itu naik ke langit. Sampai di langit Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Ya. Qalu, malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat dan kami datangi mereka ketika mereka sedang salat, yaitu di waktu asar dan waktu subuh, karena itu waktu pergantian sip. Atau kama jaa fil hadis. Nah, ini malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang banyak sekali. Ya.
miliaran malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan yang mendampingi manusia itu bukan 1-2 malaikat, tidak. Ada malaikat pencatat, ada malaikat yang silih berganti siang dan malam mengawasi manusia. Ada juga malaikat hafadzah, malaikat yang memelihara manusia, yang selalu bersama dengan manusia. Dia menghalau setiap bencana yang datang kepada manusia kecuali yang merupakan takdir manusia. Ya. Jadi antum ini tidak perlu pakai jimat, ya. Tidak butuh iblis untuk menjaga, tidak perlu. Karena yang menjaga apa? Malaikat. Tidak usah takut. Sampai ular berbisa pun mau menggigit Anda itu dengan izin Allah. Kalau tidak, malaikat halau ular itu, tidak akan gigit antum, tidak akan. Ya. Begitu pula anak panah, orang panah. Ya. Mata panah itu akan terkena seseorang, itu memang sudah takdir dia. Kalau tidak, malaikat akan halau apa? Anak panah tersebut. Inilah yang namanya malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga manusia. Ya, malaikat ini akan senantiasa menjaga kemaslahatan manusia, menjaga manusia sepanjang saat. Ya, dia setiap bencana yang datang kepada manusia dihalau oleh dia, kecuali yang memang merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita dengan sepeda motor, balap, tiba-tiba mau tabrak pohon, langsung tidak jadi. Ini dihalau oleh malaikat. Ya, karena memang itu bukan takdir kita untuk nabrak pohon tersebut. Ya, tapi kalau sekiranya itu takdir kita untuk nabrak, pasti ditabrak. Ya, pasti tabrak. Nah, maka untuk itulah, ya, untuk tujuan ini Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap manusia di hari akhirat. Maka Allah menjadikan malaikat-malaikat untuk menjaga dan mencatat amal-amal kebaikan manusia, amal kebaikan dan amal keburukan manusia. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada anjuran. Di dalam hadis ini ada anjuran, yaitu ala liyuballigh asy-syahidul ghaib fala'alla ba'dha man yablughuhu ay yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Ya, jadi terdapat pada kalimat hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Nah, di sini ada motivasi, ada perintah untuk menyampaikan ilmu. Menyampaikan apa? Ilmu. Nah, seorang kalau dia mendapatkan ilmu, maka jangan dia diam. Dia berkewajiban untuk menyampaikan ilmu itu. Ya, selama batas-batas yang dia sanggupi saja, dia berhenti pada batas yang dia tidak tahu dan dia sampaikan apa yang dia tahu. Karena ini kewajiban menyampaikan apa-apa yang dia ketahui. Rasulullah mengatakan, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, yaitu kewajiban menyampaikan ilmu, menukilkan ilmu selama dia amanah dalam menyampaikan ilmu tersebut. Nah, kemudian di dalam hadis yang mulia ini ada faedah berikutnya, yaitu pemahaman manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, pemahaman manusia itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang pemahamannya bagus, kuat, ada orang yang pemahamannya lemah, ya, dan seterusnya. Dan apa? Kenapa? Karena memang ini akal-akal manusia ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan akal manusia itu bertingkat-tingkat, sebagaimana bertingkat-tingkatnya bintang di langit. Begitu kata Al-Imam Al-Barbahari. Ya. Nah, karena pemahaman manusia bertingkat-tingkat, ya, latar belakang mereka berbeda-beda, pengetahuan mereka pun berbeda-beda, daya tangkap mereka berbeda-beda, cara berpikir mereka berbeda-beda, maka dari itu agama tidak bisa diletakkan pada akal. Agama tidak bisa diletakkan pada akal. Kenapa? Karena akan terjadi perbedaan yang banyak sekali sesuai dengan perbedaannya pemahaman manusia. Ya, nah, tetapi agama itu adalah wahyu. Agama itu adalah wahyu. Nah, di sini pemahaman manusia berbeda-beda itu, ya, tersimpulkan dari kalimat Rasulullah, fala'alla ba'da man yablughuhu ayyakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih paham dari orang yang mendengar langsung. Maka di sini apa? Ada faedah bahwa pemahaman manusia itu berbeda-beda, ya. Nah, maka dari itu ada orang yang memang sudah secara alami dia mempunyai pemahaman yang bagus. Ada orang yang memang dia butuh kelola pemahamannya dengan cara belajar keras. Ya, belajar keras. Dia harus didik dirinya, ya, supaya dia mempunyai pemahaman yang baik. Ya, dengan cara
mendapatkan pendidikan, belajar, pelatihan dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Umamata Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Umamah an Abi Umamah, dan dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara. Ya, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, yakni misalnya di pengadilan dia berperkara dengan seseorang yang dia memenangkan perkara tersebut karena dia sumpah, padahal itu bukan hak dia ya, tapi dia bersumpah untuk mengelabui manusia, ya, untuk mengambil harta orang lain yang bukan hartanya, ya, maka barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merampas hak seorang muslim, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nara, maka Allah telah mewajibkan kepadanya neraka. Allah mewajibkan kepadanya masuk neraka. Faharrama alaihil jannah, dan haram, dan Allah mengharamkan baginya surga. Allah mengharamkan baginya surga. Faqala rajulun, maka ketika itu ada seorang sahabat berkata, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengarkan sabda ini, maka dia bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, ya, meskipun hanya sesuatu yang kecil, yang sedikit, yakni dia ambil hak orang lain itu walaupun kecil begitu, ya, walaupun meskipun yang dirampas itu berupa sesuatu yang sedikit sekali, wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in qadiban min arak, ya, wa in qadiban min arak, yani meskipun hanya qadiban, yani sepotong, min arak. Arak itu nama kayu, ada kayu yang namanya kayu arak ya di Arab ya. Nah, anak sendiri tidak tahu kayu ini kayu seperti apa, tapi yang jelas ada kayu yang namanya kayu arak, pohon arak ya. Nah, maka kata Nabi SAW ketika Nabi mengatakan begini, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin ya biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, ya bukan milik dia, tapi dia bersumpah untuk mengelabui orang, karena sumpah harus dipercaya ya. Sumpah harus dipercaya. Nanti kalau dalam Bulughul Maram itu kita ada dapati ya satu kisah, yaitu terkait dengan seorang yang mencuri ya. Kalau Anda nggak salah ingat, itu berkaitan dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Yaitu ada orang yang mencuri, dia melihat orang yang mencuri. Lalu dia katakan, engkau mencuri. Orang itu katakan, demi Allah saya tidak mencuri. Maka dia katakan, oh kalau begitu saya yang salah lihat, Anda benar. Kenapa? Maksudnya wajib mempercayai sumpah, karena Allah jadi taruhan di situ, ya. Nah, maka kalau seandainya orang ini dia bersumpah untuk merampas hak orang lain, ya, lalu dia menangkan perkara tersebut dengan sumpahnya, nanti di pengadilan ada kaidah-kaidah dalam pengadilan itu, ada orang yang wajib mendatangkan sumpah, ada wajib mendatangkan saksi dan seterusnya, itu ada dalam bab peradilan. Maka apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalaulah seorang dia mengambil harta orang lain dengan cara dia sumpah, maka
aujaballahu lahun nar. Allah mewajibkan bagi dia neraka. Allah mewajibkan bagi dia neraka. Wa harrama, dan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini, wa harrama alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkan baginya surga. Allah mengharamkan baginya surga. Ketika mendengar hal ini, ada iskal, ada permasalahan di benak sahabat. Sahabat berpikir, kalau akibat mengambil harta seseorang dengan sumpah itu akibatnya neraka dan diharamkan surga, apakah ada ukuran? Apakah ada kadar? Kalau yang diambil itu banyak mungkin mendapatkan ancaman ini, kalau diambil sedikit mungkin tidak mendapatkan ancaman ini. Ada iskal, ada permasalahan dalam benak sahabat ini. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ya, meskipun yang diambil itu sedikit sekali, sesuatu yang mungkin dalam pandangan manusia tidak berarti. Kalau hadis yang kita bacakan telah lewat itu 1 jengkal tanah, ya. 1 jengkal tanah itu tidak berarti sekali dalam pandangan manusia. Untuk apa dengan 1 jengkal tanah? Ya. Nah, maka di sini kemudian apa? Kata Rasulullah, wa in qadiban min arak, meskipun yang diambil itu satu batang arak, kayu arak, sepotong kayu arak. Nah, kata Imam Nawawi rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahallahu taala di dalam sahihnya. Maka ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, haramnya kedzaliman di sini. Sesuai dengan judul bab. Haramnya kedzaliman dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Nah, kedzaliman yang dimaksudkan di sini kedzaliman yang terjadi pada harta orang lain, yaitu mengambil harta orang lain. Nah, lebih-lebih lagi berkaitan dengan perampasan harta yang didukung oleh sumpah. Perampasan harta yang didukung oleh sumpah. Maksudnya sumpahnya yang menjamin dia sehingga dia mengambil harta orang lain, ya. Maka dalam adab-adab sengketa itu, persengketaan masalah tanah, masalah itu dalam peradilan Islam itu ada ketetapan-ketetapannya, ya. Ada cara-cara berperkara itu ada, ya. Nah, bagaimana cara mendatangkan saksi, memeriksa saksi, kemudian cara memeriksa orang yang menuduh, ya, dan seterusnya. Itu ada kaidah-kaidahnya. Nanti insyaallah taala kita lewati dalam kitab Bulughul Maram insyaallah. Tetapi di sini ya, disebutkan di sini paling nampak dari hadis yang mulia ini tentang haramnya berbuat zalim. Ya, kedzaliman yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan harta orang lain, ya. Berkaitan dengan harta orang lain. Yani merampas harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka kita berikan catatan, lebih-lebih lagi apabila perampasan harta itu didukung dengan sumpah. Ya, didukung dengan sumpah. Karena di sini ada 2 keburukan besar. Keburukan yang pertama, kedzaliman terhadap harta orang lain. Keburukan yang kedua, dia melakukan sumpah palsu. Dia melakukan apa? Sumpah palsu. Ya, ini kedudukannya paling berat, ya. Naam. Kedudukannya paling berat. Ya, kalau dia merampas harta saja tanpa sumpah, ini kedudukannya berada di bawah. Dia merampas harta orang lain dengan sumpah, karena terjadi padanya 2 kemungkaran. Terjadi padanya 2 kemungkaran. Yaitu dia melegalkan sumpah yang tidak benar, ya. Naam. Nanti hukum sumpah palsu itu berat. Ada juga hukum sumpah palsu. Baik. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa syariat ini sangat menjaga kemaslahatan manusia, ya. Sangat menjaga kemaslahatan manusia. Sehingga dia memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Berbuat adil. Baik dalam harta, darah maupun kehormatan. Ya, manusia harus berbuat adil. Nah, karena keadilan itu dalam rangka kemaslahatan mereka. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu." Berbuat adillah kalian. Ya. Karena sesungguhnya
keadilan itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Begitu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yajrimanna syana'annakum min qaumin alla ta'dilu. Ya, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak adil. Ya, membuat kalian tidak adil kepada mereka. Jangan karena ada sengketa, ada kurang suka dengan orang tersebut lalu kita bersikap tidak adil, ya, tidak adil. Pokoknya sengketa atau tidak sengketa, adilu, tetap harus adil. Tetap harus apa? Harus adil. Karena itu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Nah, kita kadang-kadang kalau tidak suka seseorang, maka apapun yang datang dari orang itu semuanya Anda pakai. Ya, ini sifat manusia, ya. Tapi kalau kita lagi suka seseorang, semua yang datang dari orang itu semuanya bagus, ya. Nah, maka dari sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mempunyai satu nasihat yang sangat berharga sekali. Itu kata beliau radhiyallahu taala anhu, janganlah engkau menjelaskan kebaikanmu kepada orang yang membencimu, karena dia tidak akan menerima, ya. Jangan engkau menjelaskan kebaikanmu kepada orang yang membencimu karena dia tidak akan pernah menerima, ya. Nah, artinya ya sudah, kalau memang orang lagi tidak suka apapun yang datang dari seseorang, dia tidak pakai, dia tidak gubris, tidak mau. Ya, hatta yang antum sampaikan kepadanya adalah ayat-ayat Allah, atau yang antum sampaikan kepadanya adalah hadis-hadis Rasulullah, nasihat misalnya, kebenaran. Antum pampangkan kepadanya, ini ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ini hadis-hadis Rasulullah. Inilah keterangan-keterangan para ulama. Ya, dia kalau memang sudah Anda suka, ya sudah. Ya, maka dari itu ada satu pelajaran yang sudah kita lewati, ya. Kisah perdebatan antara dua orang di padang pasir, yaitu tentang apa? Walaupun bisa kambing, walaupun bisa terbang, ya. Jadi ada dua orang berdebat itu kan, sudah pernah Anda sampaikan. Mereka dari arah yang jauh di padang pasir, itu mereka lihat ada sebuah bentuk bayangan hewan yang gerak-gerak. Yang satu mengatakan ini burung, yang satu mengatakan tidak, kambing. Perdebatan terjadi panjang. Akhirnya sudah, kesimpulannya mari kita mendekat, saksikan itu apa. Begitu mereka mendekat, ternyata hewan itu terbang. Maka yang katakan burung, dia bilang itu kan burung terbang. Yang katakan kambing tidak, walaupun bisa terbang itu kambing. Walaupun bisa terbang itu kambing. Artinya memang manusia itu, kayak kalau dia sudah tidak suka, walaupun kebenaran itu datang sejelas apapun, ya tetap tidak suka saja. Ya. Nah, ini kisah-kisah dalam pembahasan perkara ini, yaitu i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya ilahuna ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.